Peristiwa pertama kali Nabi Muhammad SAW menerima wahyu terjadi di Gua Hiro pada malam yang penuh berkah. Saat itu, Nabi Muhammad sedang bertafakur di sana, jauh dari keramaian Mekah, berusaha mencari ketenangan dan memikirkan kondisi masyarakatnya yang semakin rusak moralnya. Tiba-tiba, malaikat Jibril muncul dan memegang Nabi Muhammad, kemudian berkata, "Bacalah." Nabi Muhammad terkejut dan menjawab, "Saya tidak bisa membaca." Jibril mengulang perintah itu 3 kali, dan setiap kali Nabi Muhammad menjawab sama. Kemudian, Jibril menyampaikan wahyu pertama dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. "Iqra, Bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq." Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan manusia dari segumpal darah. Quran Surat Al-Alaq. Setelah menerima wahyu tersebut, Nabi Muhammad SAW pulang ke rumah dalam keadaan gemetar dan bingung, lalu menceritakan peristiwa itu kepada istrinya, Khadijah, yang kemudian menenangkannya. Khadijah yang bijaksana dan penuh keimanan menenangkan Nabi Muhammad dengan mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah menyia-nyiakan hambanya yang baik. Khadijah pun membawanya kepada seorang pendeta yang merupakan sepupunya, Warakah bin Naufal, yang mengonfirmasi bahwa wahyu yang diterima Nabi adalah wahyu yang sama seperti yang diterima oleh para nabi sebelumnya. Setelah itu, Nabi Muhammad mulai berdakwah secara diam-diam kepada orang-orang yang dekat dengannya. Ia menyampaikan pesan-pesan wahyu secara perlahan kepada orang-orang yang dianggap dapat menerima ajaran tersebut, seperti sahabat-sahabat terdekatnya. Dakwah yang dimulai secara tersembunyi ini bertujuan agar tidak terjadi perlawanan yang keras dari Quraisy, yang pada saat itu sangat menentang ajaran baru yang dibawa Nabi Muhammad. Namun, meskipun dakwah dilakukan secara diam-diam, perlahan ajaran Islam mulai mendapatkan perhatian dan dukungan. Beberapa orang yang awalnya mendengarkan dengan penuh ketertarikan, akhirnya memeluk Islam, dan ini menjadi awal dari penyebaran Islam di Mekah. Setelah beberapa waktu, dakwah Nabi Muhammad semakin terbuka, meskipun dihadapkan dengan berbagai tantangan dari kaum Quraisy yang tidak ingin kehilangan pengaruh mereka di masyarakat. Setelah Nabi Muhammad SAW menerima wahyu yang kedua, beliau mulai berdakwah secara terang-terangan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Muhammad untuk menyampaikan pesannya kepada kaum Quraisy dan masyarakat Mekah. Nabi Muhammad pun naik ke Bukit Safa dan menyeru seluruh orang untuk mendengarkan wahyu yang beliau bawa. Beliau mengajak mereka untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Esa, meninggalkan penyembahan berhala, dan hidup dengan adil. Beberapa orang yang awalnya mendengarkan dengan serius dan merasa ada kebenaran dalam ajaran Nabi, akhirnya memeluk Islam, seperti Abu Bakar As-Siddiq, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, dan Zaid bin Haritsah. Mereka menjadi pendukung awal dakwah Islam dan mulai menyebarkan ajaran Nabi di kalangan keluarga dan sahabat mereka. Namun, dakwah Nabi Muhammad secara terbuka ini mendapat penolakan keras dari kaum Quraisy. Mereka merasa terancam dengan ajaran baru yang membawa perubahan besar terhadap tatanan sosial dan ekonomi mereka. Mereka menentang ajaran Nabi yang menyerukan untuk meninggalkan penyembahan berhala, karena itu akan merugikan bisnis mereka yang bergantung pada ibadah haji dan perniagaan sekitar Ka'bah. Beberapa alasan utama penolakan Quraisy adalah 1. Ancaman terhadap kekuasaan dan pengaruh. Kaum Quraisy merasa bahwa ajaran Nabi Muhammad akan meruntuhkan kedudukan mereka sebagai pemimpin Mekah dan pengelola Ka'bah. Mereka khawatir kehilangan kontrol atas masyarakat dan bisnis mereka. 2. Keengganan untuk meninggalkan penyembahan berhala. Ajaran Nabi Muhammad yang menuntut mereka untuk meninggalkan penyembahan berhala dianggap sebagai ancaman terhadap tradisi mereka yang telah lama dijalankan. 3. Sosial dan ekonomi. Ajaran Islam yang menekankan keadilan sosial, kesetaraan, dan mengkritik penindasan terhadap kaum lemah dianggap mengganggu sistem yang sudah ada, di mana para penguasa Quraisy mendapat keuntungan dari ketidakadilan. Sebagai respons terhadap penolakan ini, kaum Quraisy melakukan berbagai cara untuk menghalangi dakwah Nabi Muhammad. Mereka mulai mengintimidasi, menyiksa, dan menganiaya para pengikut Nabi. Mereka juga mencoba merundingkan dengan Nabi untuk menghentikan dakwahnya dengan menawarkan berbagai tawaran, seperti memberikan kekuasaan atau harta, tetapi Nabi Muhammad menolak semua tawaran tersebut, karena misinya adalah untuk menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penyiksaan terhadap umat Islam yang baru juga semakin meningkat, terutama terhadap hamba sahaya dan orang-orang miskin yang memeluk Islam, seperti Bilal bin Rabah. Para pengikut Nabi yang menentang ajaran Quraisy diperlakukan dengan keras, dengan tujuan untuk mengintimidasi mereka agar meninggalkan agama Islam. Namun, meskipun menghadapi berbagai tantangan, dakwah Nabi Muhammad terus berkembang, dan semakin banyak. Puncak penolakan terhadap dakwah Nabi Muhammad SAW terjadi ketika kaum Quraisy semakin merasa terancam oleh penyebaran Islam. Mereka mulai menggunakan segala cara untuk menghentikan dakwah Nabi, termasuk melakukan penyiksaan dan pemboikotan terhadap umat Islam yang baru.
kaum Quraisy mulai melakukan pemboikotan sosial dan ekonomi terhadap Nabi Muhammad dan para pengikutnya. Umat Islam yang masih sedikit, terutama dari kalangan hamba sahaya dan orang miskin, menjadi sasaran utama penyiksaan. Mereka disiksa dengan cara yang sangat kejam, seperti Bilal bin Rabah yang dipaksa tidur di pasir panas dan dihimpit dengan batu besar, serta dipukuli dengan cambuk. Meskipun dalam penderitaan, para sahabat Nabi tetap tegar dan tidak meninggalkan iman mereka. Selain itu, kaum Quraisy juga memboikot Bani Hashim, keluarga Nabi Muhammad, yang melindungi beliau. Mereka tidak diizinkan untuk melakukan transaksi perdagangan, menikah, atau berinteraksi dengan masyarakat Mekah. Boikot ini berlangsung selama 3 tahun, mengakibatkan penderitaan yang sangat berat bagi Nabi dan pengikutnya. Mereka hidup dalam keadaan miskin dan terisolasi, bahkan harus bertahan dengan sedikit makanan dan minuman. Di tengah penderitaan ini, Khadijah menjadi sosok yang sangat berjasa. Beliau tidak hanya memberikan dukungan moral yang tak ternilai bagi Nabi Muhammad, tetapi juga banyak mengorbankan hartanya untuk membantu umat Islam yang tertindas. Meninggalnya Khadijah. Pada tahun kesedihan, Khadijah, istri yang selalu mendampingi Nabi sejak masa awal kenabian, wafat setelah mengalami sakit. Kepergian Khadijah meninggalkan kekosongan yang sangat mendalam dalam hati Nabi Muhammad. Beliau merasa kehilangan seseorang yang selalu memberikan kasih sayang, kekuatan, dan dukungan penuh, baik dalam dakwah maupun dalam kehidupan pribadi. Khadijah tidak hanya seorang istri, tetapi juga sahabat, penasihat, dan pendukung pertama yang selalu ada di samping Nabi. Kehilangan ini sangat mempengaruhi perasaan Nabi, dan beliau merasakan kesedihan yang mendalam. Meninggalnya Abu Thalib. Tidak lama setelah Khadijah wafat, Abu Thalib, pamannya yang juga menjadi pelindung utama Nabi Muhammad di Mekah, juga meninggal dunia. Meskipun Abu Thalib tidak pernah memeluk Islam, beliau sangat melindungi dan membela Nabi Muhammad dari ancaman kaum Quraisy. Setelah Abu Thalib wafat, Nabi Muhammad kehilangan 2 sosok yang sangat penting dalam hidupnya. Tanpa perlindungan dari Abu Thalib, Nabi Muhammad semakin terpapar pada ancaman dari kaum Quraisy, yang semakin memperburuk kondisi dakwahnya. Kehilangan Khadijah dan Abu Thalib membuat tahun tersebut benar-benar menjadi tahun kesedihan bagi Nabi Muhammad, namun beliau tetap teguh dalam menjalankan tugas dakwah yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pelemparan batu di Thaif. Setelah mengalami tahun kesedihan, Nabi Muhammad SAW berusaha mencari tempat yang lebih aman untuk berdakwah. Beliau pergi ke Thaif, sebuah kota yang terletak sekitar 60 km dari Mekah, untuk mencari dukungan dari penduduknya. Namun, di sana, beliau justru dihadapkan pada penolakan yang lebih keras. Kaum Thaif tidak hanya menolak dakwah beliau, tetapi mereka juga menghasut anak-anak dan budak untuk melempari Nabi dengan batu hingga beliau terluka parah. Nabi Muhammad kembali ke Mekah dalam keadaan terluka dan penuh duka, namun tetap teguh dalam misinya. Di tengah penderitaan yang dialami oleh Nabi Muhammad, Allah Subhanahu wa Ta'ala menghibur beliau dengan peristiwa Isra Mi'raj. Pada suatu malam, Nabi Muhammad diperjalankan oleh Allah dalam perjalanan luar biasa dari Masjid Al-Haram di Mekah ke Masjid Al-Aqsa di Yerusalem, dan kemudian diangkat ke langit, bertemu dengan para nabi dan langsung bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala, menerima perintah untuk menjalankan sholat 5 waktu sehari. Peristiwa ini tidak hanya menjadi penghormatan bagi Nabi, tetapi juga memperkuat iman beliau dalam menghadapi cobaan yang semakin berat. Perintah hijrah. Setelah banyaknya penolakan, penyiksaan, dan boikot yang dilakukan oleh kaum Quraisy, serta situasi yang semakin memburuk, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Muhammad dan para pengikutnya untuk hijrah ke Madinah. Hijrah ini bukan hanya sebagai langkah untuk menyelamatkan diri, tetapi juga sebagai titik balik bagi penyebaran Islam yang lebih luas. Sebelum hijrah, Nabi Muhammad dan para sahabatnya berhasil mengamankan perjanjian dengan masyarakat Madinah, yang menerima ajaran Islam dan memberikan perlindungan kepada Nabi dan umat Islam. Hijrah yang terjadi pada tahun 622 Masehi ini menandai awal dari kalender Islam, Hijriah, dan menjadi simbol perubahan besar dalam sejarah dakwah Islam. Keputusan untuk hijrah juga membuka jalan bagi terbentuknya masyarakat Islam pertama di Madinah yang semakin berkembang, sementara Mekah tetap menjadi tujuan dakwah Nabi di masa depan. Sebenarnya, hijrah ini bukan yang pertama bagi umat Islam. Pada masa awal dakwah Islam di Mekah, ketika kaum Quraisy semakin menekan umat Islam dengan penyiksaan dan penindasan, Nabi Muhammad SAW memberikan petunjuk kepada para pengikutnya untuk hijrah ke Habasyah, Ethiopia, sebagai tempat perlindungan sementara. Hal ini dilakukan untuk menghindari ancaman dari kaum Quraisy yang terus memperburuk keadaan umat Islam. Hijrah ke Habasyah. Pada tahun kelima kenabian, sekelompok umat Islam pertama kali hijrah ke Habasyah yang dipimpin oleh Utsman bin Affan dan istrinya, Ruqayyah, putri Nabi Muhammad. Habasyah dipilih karena dipimpin oleh Raja Najasyi, Negus,
yang dikenal adil dan bijaksana. Nabi Muhammad berharap umat Islam akan mendapatkan perlindungan di sana dan dapat menjalani hidup dengan aman, tanpa harus teraniaya. Jumlah orang yang hijrah pertama kali sekitar 12 laki-laki dan 4 perempuan. Sebelum berangkat, Nabi Muhammad SAW memberi petunjuk kepada mereka agar menjaga akhlak yang baik, tidak mencampuri urusan politik, dan tetap menjaga hubungan baik dengan penduduk setempat. Keberangkatan ke Habasyah dan perlindungan Raja Najasyi. Ketika kelompok umat Islam tiba di Habasyah, mereka disambut dengan baik oleh Raja Najasyi, yang segera memberikan perlindungan kepada mereka. Ketika kaum Quraisy mengetahui bahwa umat Islam telah pergi ke Habasyah, mereka mengirim utusan untuk meyakinkan Raja Najasyi agar mengusir orang-orang Muslim dari negaranya. Mereka membawa hadiah-hadiah dan mencoba menghasut raja dengan menyampaikan bahwa orang-orang yang hijrah adalah orang-orang yang menentang agama dan tradisi mereka. Namun, Raja Najasyi bersikap bijaksana. Dia meminta umat Islam untuk menjelaskan ajaran yang mereka bawa. Jibril bin Abdullah, salah seorang dari umat Islam yang hijrah, membaca beberapa ayat dari Al-Quran, terutama tentang kisah Nabi Isa atau Yesus dan kedudukan beliau dalam ajaran Islam. Setelah mendengar penjelasan tersebut, Raja Najasyi dengan tegas menolak permintaan kaum Quraisy dan mengatakan bahwa mereka tidak akan menyerahkan umat Islam, karena apa yang mereka bawa adalah kebenaran. Raja Najasyi bahkan menitikkan air mata setelah mendengarkan ayat-ayat Al-Quran. Makna hijrah ke Habasyah. Hijrah ke Habasyah menunjukkan bahwa Nabi Muhammad dan pengikutnya tidak hanya mencari tempat yang aman, tetapi juga mencari tempat yang memungkinkan mereka untuk tetap menjalankan ibadah dan mengamalkan ajaran Islam. Ini adalah langkah strategis yang menunjukkan keteguhan hati umat Islam meskipun menghadapi kesulitan dan penindasan yang sangat berat. Selain itu, hijrah ini juga menjadi bukti bahwa Islam pada masa awalnya bukan hanya mendapat pengakuan dari masyarakat Arab, tetapi juga mendapatkan perlindungan dari kerajaan lain, yang memperlihatkan potensi penyebaran Islam keluar Jazirah Arab. Sedikit keterangan perbedaan hijrah ke Habasyah dan hijrah ke Madinah. Hijrah ke Habasyah hanya dilakukan para sahabat Nabi, sementara hijrah ke Madinah adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi dan sahabatnya. Itu mengapa meskipun diboikot, Nabi SAW tidak meninggalkan Makkah, karena seorang Nabi tidak boleh meninggalkan kaumnya, kecuali ada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Peran Mus'ab bin Umair dalam perjalanan hijrah ke Madinah. Mus'ab bin Umair adalah salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW yang memiliki peran penting dalam penyebaran Islam di Madinah. Sebelum menerima Islam, Mus'ab adalah seorang pemuda yang kaya dan terkenal dengan penampilannya yang sangat rapi dan mewah. Namun, setelah mendengar dakwah Nabi Muhammad, ia memeluk Islam dan meninggalkan semua kemewahannya demi mengikuti ajaran yang dibawa oleh Nabi. Dakwah Mus'ab di Madinah. Ketika Nabi Muhammad SAW mulai berdakwah secara terang-terangan di Mekah, beberapa orang dari Madinah datang ke Mekah untuk haji. Di antara mereka ada sekelompok orang yang tertarik dengan ajaran Islam setelah mendengar tentang Nabi Muhammad. Di antara mereka adalah beberapa pemimpin dari suku Khazraj dan Aus, yang akhirnya memeluk Islam. Setelah mereka memeluk Islam, mereka kembali ke Madinah dan mulai menyebarkan ajaran Islam secara terbatas. Melihat potensi Madinah sebagai tempat yang baik untuk dakwah, Nabi Muhammad mengirimkan Mus'ab bin Umair untuk mendalami Islam dan mengajarkan ajaran tersebut kepada penduduk Madinah. Mus'ab diberi tugas untuk memperkenalkan Islam, mengajarkan Al-Quran, dan mempersiapkan kedatangan Nabi Muhammad ke Madinah. Mus'ab bin Umair tiba di Madinah dengan penuh semangat dan bekerja keras untuk berdakwah. Ia mulai mengunjungi rumah-rumah dan berbicara dengan penduduk Madinah, terutama dengan pemimpin-pemimpin suku Khazraj dan Aus. Dengan akhlak yang mulia dan kemampuan berbicara yang memukau, Mus'ab berhasil menarik hati banyak orang. Ia dengan sabar mengajarkan mereka ajaran Islam, dan perlahan-lahan lebih banyak orang yang memeluk agama Islam. Madinah menyambut Nabi Muhammad. Setelah beberapa waktu berdakwah, Mus'ab berhasil mengumpulkan banyak pengikut di Madinah. Suatu hari, sekitar 12 orang Muslim dari Madinah bertemu dengan Nabi Muhammad di Aqabah, sebuah tempat yang terletak di luar Mekah. Mereka berjanji setia untuk mendukung dakwah Nabi dan menerima Islam dengan sepenuh hati. Perjanjian ini dikenal sebagai Bai'atul Aqabah. Beberapa bulan setelah itu, jumlah pengikut Islam di Madinah semakin banyak, dan keadaan di Mekah semakin sulit bagi umat Islam.